Pernah nggak ada yang bilang, udah santai aja, ini masalah kecil kok. Tapi badan kamu tetap aja, jantungnya deg-degan, tangan dingin, kepala blank. Padahal secara logika kamu ngerti, ini bukan masalah besar. Ini bukan karena kamu lebay, tapi di otak kamu ada semacam alarm kebakaran yang saking sensitifnya, dia bunyi duluan sebelum kamu sempat mikir jernih. Begitu alarm ini bunyi, dia langsung membajak bagian otak yang harusnya mikir logis, jadi kamu bereaksi duluan, mikirnya belakangan. Nah, kenapa alarm ini bisa sesensitif itu di sebagian orang? Ternyata jawabannya sering nyangkut ke masa kecil yang belum pernah benar-benar selesai. Ibaratnya kayak retakan di dalam tanah, tenang di dalam permukaan, tapi sewaktu-waktu bisa memicu gempa besar alias serangan panik. Di video ini, kelompok kami mau bongkar satu pendekatan psikoterapi yang menggabungkan teori lama tahun 1970-an secara dengan terapi paling modern sekarang. Yuk, simak. Dari mana luka ini berasal? Bayangin, ada dua orang ahli psikologi berbeda pendapat. Ahli psikologi pertama yaitu Sigmund Freud bilang, manusia butuh topeng biar bisa hidup normal di masyarakat. Itu wajar. Dan ahli psikologi kedua yaitu Arthur Janov bilang, justru topeng itu yang bikin orang gak pernah ketemu diri aslinya. Di tahun 1967, Janov punya teori berbeda dari Freud. Kalau Freud bilang, mekanisme pertahanan diri itu perlu biar manusia bisa berfungsi normal. Sedangkan kalau Janov bilang justru pertahanan itu kayak penjara yang mengurung diri kita yang aslinya. Di bukunya yaitu The Primal Scream di tahun 1970, jadi awal dari pendekatan yang gak cuma ngobrolin masalah, tapi coba nyentuh langsung ke sistem saraf kita. Selanjutnya yaitu konsep utamanya disebut luka primal atau primal pain. Gampangnya, luka dasar yang muncul kalau kebutuhan penting kita waktu kecil gak terpenuhi. Ada 3 level kebutuhan yaitu fisik, dipeluk, dikasih makan cukup, disentuh dengan hangat. Yang kedua itu emosional, dicintai atau diterima apa adanya. Dan yang ketiga adalah pikiran, dipahami dan didengarkan. Kalau salah satunya gagal dipenuhi, itu ninggalin bekas. Karena luka ini kadang terlalu sakit buat dirasain waktu penuh waktu kecil. Selanjutnya adalah otak kita otomatis membelah diri jadi dua. Ada topeng yang kita pakai sehari-hari, biar kelihatan baik-baik aja, atau kadang muncul lewat kebiasaan aneh atau kecanduan. Dan ada diri asli yang perasaannya justru terkubur di bawah topeng itu. Nah, luka yang dipendam ini ternyata bukan cuma soal perasaan doang. Dia beneran ngaruh ke cara kerja otak kita. Bayangin rumah kamu punya sekring listrik. Kalau ada korsleting besar, sekringnya otomatis mutus aliran listrik biar rumah nggak kebakar. Otak kita juga punya sekring kayak gitu buat trauma berat. Otak kita punya 3 lapis paling dasar, yaitu otak purba yang berfungsi untuk menyimpan refleks awal dan trauma paling awal dari sebelum kita ngomong. Yang kedua ada otak perasaan, yaitu otak emosi. Yang ketiga ada otak mikir atau bagian rasional logis. Nah, kalau traumanya berat banget, otak secara otomatis memutus koneksi antara bagian perasaan dan bagian mikir. Kayak sekring tadi, biar gak overload. Makanya terapi yang cuma modal ngobrol aja kadang gak nyampe ke akar masalahnya, soalnya jalurnya udah keputus dari awal. Alarm kebakaran di otak kita, yaitu amigdala, jadi hipersensitif. Dia baca hal biasa-biasa aja sebagai ancaman, terus ngirim sinyal bahaya terus-menerus. Sementara bagian otak yang harusnya mikir logis malah kalah suara. Makanya nasihat sebijak apapun bisa gagal total. Soalnya masalahnya ada di reaksi otomatis tubuh, bukan di pikiran sadar kita. Yang terakhir itu ada pola juga kebentuk dari gimana kita atau attachment sama orang tua atau pengasuh waktu kecil. Ada yang tumbuh ngerasa dunia itu aman karena pengasuhnya. Ada juga yang jadi gampang cemas dan takut ditinggal karena pengasuhnya nggak konsisten. Ada juga yang jadi jaga jarak dan susah percaya orang karena pengasuhnya cuek. Dan yang paling berat yaitu pengasuhnya itu justru dari sumber ketakutan itu sendiri. Inilah yang paling bikin orang dewasanya struggling banget sama kepercayaan. Bukan kadang tanpa sadar, kepilih ke pasangan yang mengulang pola lama itu. Kalau otak dan tubuh udah kebentuk kayak gitu, gimana caranya membongkar ulang? Inilah bagian yang paling unik dari terapi ini. Gimana cara terapinya dari cara lama sampai ke modern? Nah, sekarang coba kamu bayangkan kamu lagi naik roller coaster emosi, ada tanjakan yang bikin deg-degan,
Ada puncak yang paling menegangkan, lalu ada turunan yang bikin lega banget pas sudah selesai. Nah, jadi proses inti terapinya seperti itu. Di tahap pertama, tubuh mulai naik, jantung berdebar, badan tegang, kayak lagi nanjak di roller coaster. Lalu di tahap kedua, puncaknya, orangnya benar-benar kembali, seperti merasakan jadi anak kecil lagi. Bahkan bisa sampai menangis dan teriak secara spontan. Lalu tahap yang ketiga, badan turun drastis, muncul rasa tenang dan pikiran jauh lebih jernih. Yang menarik, penelitian ini menunjukkan bahwa ini bukan sekedar lega sesaat. Hormon stres di tubuh beneran bisa turun secara permanen setelahnya. Tapi metodenya berkembang. Kalau Jenov dulu masih kayak dokter tegasnya memimpin penuh, fokusnya cuma ke rasa sakit. Tujuannya apa? Biar masalahnya hilang total. Dan muridnya bernama Bill Swartley membuat versi yang lebih seperti teman yang mendukung. Artinya terapisnya menemani proses klien, bukan yang memimpin. Jadi tidak hanya membahas rasa sakit, tetapi juga membahas kebahagiaan dan dilakukan bersama-sama dalam suatu komunitas, bukan sesi mahal sendirian. Praktik di era saat ini jauh lebih hati-hati. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, membuat klien merasa aman dulu. Contohnya tuh seperti pemanasan sebelum olahraga berat. Lalu yang kedua, baru proses traumanya secara terkontrol. Dan yang ketiga, rangkai ulang pengalaman itu jadi cerita yang lebih berdaya. Seperti aku rusak menjadi aku kuat, aku bertahan. Dan ternyata metode ini bukan satu-satunya. Ada cara lain, seperti ada yang cocok untuk anak-anak lewat ngobrol dan cerita ulang traumanya secara terstruktur. Ada yang pakai gerakan mata untuk memproses ulang ingatan trauma di otak. Dan ada juga yang fokus ke sensasi fisik tubuh. Ini cocok untuk trauma yang kejadiannya membuat individu belum bisa berbicara sama sekali, jadi sulit dijelaskan dengan kata-kata. Semua ini memang terdengar bagus di teori, tapi bagaimana penerapannya pada kasus yang terjadi di masyarakat, dan apa metode ini beneran aman untuk semua orang? Aprilia akan menjelaskan dan menutup sesi ini. Silahkan. Bayangin obat yang manjur, tapi kalau dipakai secara sembarangan tanpa resep dokter yang tepat, itu bisa berefek sangat berbahaya. Nah, di sini ada studi kasus nyata seorang anak, kita sebut aja pasien B, dengan umur 7 tahun yang ngalamin banyak banget hal berat sekaligus. Entah itu dia dimarahi secara emosional, karena kekerasan fisik, lihat ibunya dipukul, ada penyalahgunaan zat di rumahnya, dan sampai dia tuh diabaikan sama ayahnya. Nah, pengalaman berat itu numpuk jadi luka buat si anak kecil ini. Itu bukan tersimpan sebagai kenangan masa lalu saat dia besar, tapi kayak masih kejadian terus-menerus di kepalanya. Cara nanganinya itu disesuaikan sama gejalanya. Kalau anaknya gampang marah atau agresif, kita ajak dia main playground atau melukis biar bisa mengeluarin perasaannya lewat gerakan tangan, bukan lewat kata-kata yang mungkin dia nggak bisa ucapkan. Nah, ataupun kalaupun anak itu menarik diri dan susah percaya orang lain, dia kita ajak untuk nulis jurnal atau main terarah. Sambil terapisnya konsisten hadir buat sosok yang bisa dipercaya pelan-pelan. Tapi penting buat jujur soal batasan ya. Dulu tahun 1990-an cara-cara kayak gini tuh sempat dikritik keras karena berisiko bikin orang punya ingatan palsu, ngerasa yakin ada kejadian buruk yang sebenarnya itu tuh nggak pernah terjadi. Kalau nggak dilakukan secara hati-hati, prosesnya juga bisa bikin orang malah tambah trauma, bukan sembuh. Dan dibanding metode-metode yang lain yang udah diteliti secara ketat, metode klasik ini tuh masih lebih banyak berdasarkan cerita-cerita individual. Makanya sekarang nggak ada lagi yang nganggep itu sebagai obat semua masalah. Kesimpulan besarnya, sebuah trauma itu bukan cuma soal ngeluarin ingatan lama. Otak manusia itu tetap bisa berubah dan belajar terhubung sama orang lain dengan cara yang lebih sehat. Seumur hidup, asal dia di lingkungan yang tepat, dan disinilah peran orang yang mendampingi seperti konselor, terapis, atau mungkin orang tua dan kakek nenek saudaranya lah ya. Jadi penting, jadi tempat yang konsisten dan aman, sesuatu yang mungkin gak pernah dia dapat waktu dia kecil. Jadi ini bukan soal sembuh dengan cara teriak-teriak doang, tapi soal nyadarin diri bahwa sebenarnya luka masa kecil itu tuh nyata loh, tersimpan di tubuh kita, dan butuh cara juga untuk berhati-hati dan teruji untuk bisa disembuhkan. Nah, kalau video ini nih bikin kamu lebih paham soal diri sendiri atau orang sekitar kamu, share ke yang butuhkan. Dan biar nggak ketinggalan bahasan psikologi lain, sampai jumpa di video berikutnya.